Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim. Ala kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dhahra zahirin radhiyallahu anhu wa ankum wa 'anil muslimin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin yatawaddau fayablughu aw fayasbighu al-wudu' thumma yaqul ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa rawahu Muslim wa zada at-Tirmidzi fi hadhihi riwayah Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dapat bisa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kegiatan kajian fikih kita. Yang mana insyaallah hari ini kita akan membahas mengenai wudu. Mudah-mudahan kita dalam kesempatan ini Ustadz tidak mengajarkan kepada kalian, karena Ustadz yakin kalian adalah orang-orang yang sudah alim, yang sudah faham. Kita cuma mengulang-ulang pelajaran. Semoga dengan pengulangan pengajaran ini semakin bertambahlah manfaat ilmu kita, semakin bertambahlah barokat daripada guru-guru kita. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi Ustaz sudah membuka dengan ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Maidah ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Yang artinya wallahu a'lam, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin mengerjakan sholat, maka faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai kepada siku, wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah bi ru'usikum dengan kepala kalian, wa arjulakum, dan basuhlah, jadi ataf ke wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum ya, ilal ka'bayn, sampai kepada mata. Itulah ayat yang Allah sampaikan kepada kita, yang kemudian oleh para ulama dari ayat dasar nas ini maka ditetapkanlah rukun daripada wudu. Jadi di dalam ayat tersebut faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Yang jelas ada empat kewajiban kita atau rukun kita yang ada daripada nas itu. Ini dalam ayat Al-Quran itu. Di dalam kitab Sabilal Muhtadin atau dalam kitab Parukunan Jamaluddin yang biasanya kita pelajari bersama, rukun wudu itu ada 6, ataupun pada mazhab-mazhab dalam kitab-kitab yang jelas mu'tabar pada mazhab Imam Syafi'i yang kita pelajari sudah di sekolah, yaitu ada 6. Nah, di dalam ayat tersebut itu dijelaskan ada 4 ya, ada 4. Dan lalu dari mana duanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Jadi kata Rasulullah, sabdanya Rasul,
bahwasanya segala amal itu harus dimulai dengan niat. Nah, di lain hadis Rasulullah bersabda, ibda'u ma bada Allah, mulailah kalian dengan sesuatu apa yang dimulai oleh Allah. Di ayat tersebut Allah memulai faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, di situ diambillah nas bahwa rukun wudu yang terakhir, yang pertama adalah niat, kemudian tadi ditambahkan lagi oleh Rasul dalam hadis lainnya, ibda'u ma bada Allah, mulailah dengan apa yang Allah mulai. Nah, berarti berurutan faghsilu, maka adalah kembali ulama menyepakati di situ rukun wudu yang terakhir yaitu tartib. Nah, itu secara singkat. Jadi insyaallah kita dalam video ini mungkin sesingkat-singkatnya ya. Semoga meskipun singkat bisa bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Di sini kita akan membahas mengenai rukun wudu yang pertama yaitu niat. Nah, niat seperti yang kita ketahui, niat yaitu secara bahasa mungkin menginginkan ya, atau bermaksud apa gitu. Nah, secara fikihnya atau secara hakikatnya, secara syaraknya yaitu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'l. Jadi menginginkan atau mensahajakukan, niatnya itu mengkasat sesuatu itu bersamaan dengan perbuatan. Jadi pada bahasan kita yaitu terkait wudu, kita ambil air wudu, kita ambil airnya. Ketika kita mengambil air wudu, kemudian kita pasang niat. Ketika air wudu itu menyentuh muka kita, nah, ketika air wudu menyentuh kepada rukun yang kedua ini, faghsilu wujuhakum, disitulah meletakkan niat sahajaku berwudu, tapi tidak perlu dikatakan, cukup bil qalbi. Nah, kalau bil qalbi cukup, yakfi bil qalbi, cukup dengan di hati saja. Nah, adapun nanti lafaznya sebelum berwudu, nawaitul wudu'a, di dalam kitab Sabilul Muhtadin itu begitu banyak diceritakan atau digambarkan di sana tentang niat-niat lafaz atau lafal niat itu. Nawaitu raf'al hadath, nawaitu at-tahharah lis-shalah, nawaitu at-tahuru minal hadath, nawaitu at-tahharah al-wajibah, nawaitu at-tahharah, nawaitu adha wudu, nawaitu adha fardhu wudu, atau kama. Jadi banyak di sana. Bisa para siswa semua, peserta didik, yang kita bersama-sama. Jadi kalau ada ustadz tersalah, misalkan bisa ditegur, dan kita bisa cek kembali nanti referensinya, itu Sabilul Muhtadin atau kitab Parukunan Jamaluddin kita. Jadi faghsilu wujuhakum, ghasal. Nah, di sini luar biasa Allah menyampaikan dengan kalimat ghasal. Ghasala, insyaallah tanyakan nanti ke guru bahasa Arab. Cuma yang jelas ghasala itu membasuh. Membasuh itu tidak hanya dengan cuman digugurkan air, tidak, tapi kita mengambil air. Nah, kita mengambil air lalu kita basuhkan. Nah, jadi kalau ada keran gitu ya, keran, kita ambil airnya, kita basuhkan. Sama ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, tangan juga. Jadi dibasuhkan, ambil airnya lalu sapu ke tangan. Jadi kalau ini keran, ada keran, maka kita ambil air kerannya, kita basuh muka. Kita ambil kerannya, kita basuh tangan kita. Bukan air mengalir lalu muka kita, wah. Nah, atau tangan kita cuma seperti ini, tidak dialirkan, cuma digugurkan air. Nah, itu ya kurang lah. Nah, itu tidak cukup kalau dalam keterangan ini. Di faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Faghsilu, basuhlah muka kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, yad. Oh, ini dalam bahasa Arab adalah kaf ya, kaf. Nah, ini zira'. Nah, kalau ini mirfaq, jamaknya adalah marafiq. Jadi
wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi ini tangan ini sebenarnya dari ujung jari kita sampai ke sini adalah semuanya adalah tangan. Kemudian nama-namanya ada kafun, ada zira', sini mirfaq, kemudian sini adalah ruslun. Jadi macam-macam ya. Nah, jadi kalau disebut tangan maka dari ujung jari kita sampai ke sini itu adalah tangan. Nah, tapi di sini ada ilal marafiq, ila lil ghayah ya. Sampai saya dari pasar dari Banjarmasin, misalkan ana adhabu ila adhab min Kajage misalnya ila Banjarmasin. Jadi ada sampai ke Banjarmasin gitu kan. Nah, itu nih bahasa Arabnya ya. Guru-guru bahasa Arabnya yang jelas marafiq ini. Mirfaq jamaknya adalah al-marafiq. Nah, di sana tadi disebutkan dengan ghasal, jadi membasuh. Jadi ini yang perlu diperhatikan, keran atau air yang jatuh itu jangan sampai kalian berwudu cuman dilewatkan saja. Harusnya berdasarkan ayat ini kalian ambil air itu, maka kalian usaplah air yang sudah kalian ambil ke tangan, itu ya. Nah, jadi bukan cuma dilalukan, tidak. Jadi faghsilu, itu luar biasanya Al-Quran ya. Wa aydiyakum ilal marafiq. Wa aydiyakum ilal marafiq. Ingat, wa aydiyakum ilal marafiq, batasnya tadi awalnya di sini sampai ke sini. Nah, tangannya di sini disebutkan wa aydiyakum ilal marafiq. Berarti yang kita basuh dulu adalah adabnya di sini dulu, jari dulu ya. Aydiyakum ilal marafiq sampai ke siku. Bukan sebaliknya. Ya. Di sini dulu misalnya, jadi akan lebih baik itu lewat jari dulu sesuai dengan apa yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran itu. Dan juga keterangan-keterangan guru-guru kita juga seperti itu. Wamsahu biru'usikum. Niat yang pertama, yang kedua itu membasuh muka, yang ketiga itu membasuh tangannya. Wamsahu biru'usikum. Kemudian yang keempat yaitu menyapu, masaha dalam bahasa Arab menyapu ya. Menyapu itu kalau ini keran, air itu kita ambil, bukan airnya langsung kita jatuhkan ke kepala, bukan, tapi cukup dengan air kita ambil, kita buang airnya, kita sapukan. Jadi menyapu ya. Wamsahu biru'usikum. Nah, ini bahasan lagi oleh para ulama. Biru'usikum, dengan kepala kalian. Dengan kepala kalian. Sapulah kepala kalian, kan? Di sana ada huruf ba. Ada huruf ba. Ba ini luar biasa. Di dalam pelajaran nahwu itu kurang lebih ada 14 makna daripada huruf ba ini. Nah, di antara maknanya itu lil istighraq wa tab'id misalkan ya. Lil istighraq itu untuk semuanya. Jadi ketika ada nanti pendapat para ulama yang membasuh kepala itu wajib semuanya. Kan ada. Mungkin diambil ba-nya itu bermakna seperti itu. Biru'usikum. Jadi ba di sana lil istighraq. Tapi kebanyakan ulama kita di kalangan Imam Syafi'i yang fardunya itu litab'id, jadi sebahagian kepala saja, meskipun nanti disunnahkan menyapu seluruh kepala. Jadi menyapu seluruh kepala. Jadi kepala itu ya, kepala dari batasan, nah ini kan tadi belum dijelaskan ya. Jadi batasan tumbuh rambut ini sampai ke telinga di sini itu adalah muka ya, wajah. Faghsilu wujuhakum, wajah. Kalau nanti ada kasusnya hidungnya dia terpotong misalkan, maka bagian dalam hidung itu kelihatan, maka bagian dalam hidung yang kelihatan itu termasuk zahir muka. Jadi itu juga wajib dibasuh karena dia kelihatan, jadi zahir kan. Jadi wajah itu ya, tangan tadi sudah, ru'us, sedangkan kepala itu dari batasan tadi, nah ini menyeluruhnya sampai ke belakang sini ya, itu adalah kepala.
biru'usikum. Jadi kalau sedangkan makna lil istighraq maka wajib seluruh kepala. Setelah kita basahkan tangan kita, lalu kita usaplah kepala kita, ya. Itu jika makna ba itu adalah lil istighraq. Tapi ulama-ulama kita terlebih dari kalangan Imam Syafi'i itu yang fardu itu cuma sebahagian. Jadi makna ba di sana litab'id. Litab'id ini terbagi menjadi dua dalam ilmu nahwu itu. Yang pertama bihudud, ada batasan. Jadi sebahagian kepala ada batasannya. Nah, kemudian yang keduanya adalah bila hudud, tanpa adanya batasan. Jadi ba yang menunjukkan makna litab'id atau sebahagian kepala. Nah, itu dengan batasan. Yang mana sih yang dibasuh? Nah, di dalam riwayat yang dibasuh itu adalah ubun-ubun. Jadi cukup di ubun-ubun. Nah, cukup di ubun-ubun sini, ya. Nah, kemudian bila hudud tanpa adanya batasan, yaitu semua kepala ini adalah silahkan kalian nyapu di sana. Nah, itu sangat bermanfaat ya bagi mereka yang ada penyakit di kepalanya, atau misalkan kejatuhan durian kepalanya, atau terkena jatuh dari motor kepalanya, sehingga sebagian kepala itu tidak bisa terkena air misalnya, kata dokter. Nah, lalu litab'id bila hudud, tanpa adanya batasan itu bisa. Nah, jadi mudah. Jadi luar biasa. Ikhtilaf ummati rahmah, kata Rasulullah. Ikhtilaf pendapat ulama itu adalah rahmat. Inilah bukti daripada rahmat itu. Ketika dia tidak bisa menyapu bahagian di bahagian yang dibatasi, maka silakan terserah. Yang jelas kepala yang kalian basuh. Di dalam kitab lain, di dalam Sabila pun ada. Meskipun sehelai rambut, misalkan sehelai rambut kalian basuh, silahkan. Jadi bisa, asalkan rambut itu adalah bagian dari kepala, bukan bagian dari wajah. Misalkan ya ada jenggot yang kalian basuh, tidak. Jadi rambut misalkan di sini kalian, ya silahkan. Itu wamsahu biru'usikum, sapulah dengan sapulah kepala kalian. Jadi maknanya tadi alil istighraq berarti seluruh kepala. Ada litab'id menjadi dua, ada yang hudud, ada yang bila hudud, ada yang bihududin, ada yang bila hududin, ada yang batas, yaitu dibatasi biasanya ubun-ubun gitu kan. Kemudian bila hudud terserah yang mana suka atau yang mana bisa. Kalau misalkan para siswinya ketika di jalan atau mau wudu tapi di tempat itu tidak ada hijabnya, misalkan tidak ada sutrah di tempat wudu itu, maka agak susah misalkan melepas hijabnya, melepas kerudungnya, maka bisa dipakai. Yang jelas menyapu kepalanya, misalkan nggak usah pacul kerudungnya, cukup misalkan bagian daripada rambut. Ya. Wa arjulakum minal ka'bain, dan membasuh, jadi atofnya kembalinya di sana, faghsilu arjulakum, basuhlah kaki kalian. Minal ka'bain, batasannya adalah mata kaki. Jadi semua yang ada di sini, yang wajib dibasuh tadi adalah wajah, wa aydiyakum tangan, wamsahu biru'usikum sebagian kepala, wa arjulakum dan kaki ilal ka'bain. Nah, itulah 5 daripada rukun. Kemudian ditambah sebagaimana hadis yang terbacakan tadi, ibda'u ma bada Allah, kata Rasul. Mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memulai faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu biru'usikum wa arjulakum, ya kan? Berarti di sana ada makna harus tersusun. Muka dulu, baru tangan, baru sebagian kepala, baru kaki. Nah, ya. Jadi di sanalah tertib. Adapun permasalahan, misalkan bagi mereka yang tidak punya tangan, misalkan ya. Nah, lalu rukun wudunya misalkan bahagian yang
yang wajib kita basuh kan tadi dari ujung jari sampai mirfaq. Jemaahnya ada marafiq. Terpotong misalkan di sini, maka memang wajib dibasuh mulai ujung sini yang terpotong sampai dengan mirfaq. Kalau misalkan terpotongnya akibat kecelakaan misalkan pada mirfaqnya, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk membasuh anggotanya tersebut karena memang tidak ada kan. Nah, itu berlaku juga seperti kaki ilal ka'bain tersebut di dalam Sabilul Muhtadin itu kalau batasan itu kan mata kaki. Kalau ada kasus entah dia terkena penyakit apa lalu mata kakinya tidak ada, lalu batasannya apa? Nah, maka diambillah adat kebiasaan. Di mana sih ukuran orang punya mata kaki seukuran berapa senti sih dari bawah? Nah, itulah diambil ukuran di sana. Nah, jadi kalau ada yang kena itu ya mungkin berarti ada nih dalam Sabilul Muhtadin seperti itu. Jadi ambillah batasan itu. Atau misalkan mata kakinya itu naik ke atas dekat dengan lutut misalkan ya. Nah, itu tidak jadi ukuran mata kaki yang di atas lutut itu. Bukan ukuran, tapi yang adat kebiasaan manusia di mata kaki itu berapa tingginya, itulah yang dipakai. Itulah yang dipakai. Nah, jadi sama tadi ya, kepala. Kalau dia uzur tidak bisa membasahi kepalanya, bisa sebagian saja meskipun sehelai rambut. Yang jelas itu adalah bagian daripada kepala. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami dari ayat Al-Maidah ayat ke-6 ini, dan nanti bisa ditelaah kembali ya. Mungkin bisa dibaca tafsirnya mengenai kalimat per kalimat dalam bahasa Arab, karena ini sungguh luar biasa. Allah menyampaikan ayat ini, mewahyukan kepada Rasulullah SAW dengan susunan kalimat yang sangat luar biasa. Jadi nanti kalian bisa buka lagi di kajian tafsir, bisa tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, silahkan. Itulah rukun wudu ya. Untuk praktek wudu, insya Allah kalian sudah memahami, sudah pernah ya praktek di sekolah. Yang jelas, yang wajib dibasuh daripada rukun yang wajib dibasuh ketika wudu itu adalah rukunnya. Selebih itu adalah sunnah. Mencuci tangan, ya kan? Cuci tangan sebelum wudu. Nah, kenapa jadi disuruh cuci tangan sebelum wudu? Karena kita tidak tahu apakah tangan ini kemana ya, kotornya seperti apa. Apalagi ketika kita baru bangun tidur, tidak tahu nih tadi malam tangan kita di mana kan? Nah, jadi disuruhlah cuci tangan dulu sebelum wudu. Nah, kemudian nanti ada kumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian nanti ada sebelum membasuh kaki kita membasuh atau membersihkan telinga, ya kan? Itu bagian daripada sunnahnya. Kemudian meniga-kalikan ya. Jadi jumlahnya 3 kali, basuh muka 3 kali. Itu adalah sunnah. Nah, jadi yang wajib tadi itu rukunnya saja. Jadi yang wajib dibasuh itu rukunnya saja. Bahkan disampaikan dalam riwayat itu Rasulullah cukup wudunya itu dengan segelas air. Mungkin segelas air mineral itu cukup Rasulullah wudu. Saking Rasulullah hematnya dengan air. Nah, jadi sekarang kita bisa mengambil iktibar bagaimana cara-cara berwudu, bagaimana Rasulullah mempraktikkan wudu. Jadi harusnya lah kita bagaimana Rasulullah. Nah, adapun referensi lengkapnya Ustaz sarankan bisa coba kalian cari di YouTube misalkan ya. Sekarang alhamdulillah banyak ulama-ulama mu'tabar kita, meskipun beliau sudah tidak ada dalam pandangan kita, sudah berpindah ke alam barzakh, tapi beliau masih
meninggalkan amal jariah beliau, yaitu pengajian-pengajian itu semua luar biasa. Misalkan almarhum Guru Jingah, ya, almarhum Abah Haji Guru Zuti, beliau pernah mengijazahkan tata cara wudhu. Nah, waktu di pengajian di Banjarmasin itu bisa dibuka. Di internet juga ada bagaimana wudhunya Rasulullah yang dipraktekkan oleh Habib Umar. Dijelaskan dalil-dalil wudhu, permasalahan-permasalahan wudhu yang dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad. Silahkan kalian cari referensi tersebut. Di sini Ustadz cuma mengulang pelajaran kita. Mudah-mudahan dengan mengulang ini kita akan selalu mendapatkan manfaat dan barakat daripada guru-guru kita. Kemudian mungkin sedikit ya. Nah, jadi sunat wudhu mungkin insya Allah kalian sudah memahami. Jadi kelebihan wudhu, nah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda. Nah, di sini Ustaz ngambil referensi mungkin kitab yang kecil atau simpel saja ya, di dalam misalnya Riyadhus Shalihin nomor hadis itu 1032 an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma minkum min ahadin yatawaddau fayablughu aw fayasbaghu wudu. Tidak ada seseorang daripada kalian dia berwudu lalu menyempurnakannya, lalu membagusi wudunya, kemudian dia kemudian dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu doanya. Siapa saja yang telah berwudu, kemudian bagus wudunya dengan adab-adabnya, dengan sunnah-sunnahnya wudu, kemudian setelah selesai berwudu dia membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fadilatnya kata Rasul, Allah akan berikan baginya futihat lahu abwabul jannah, terbukalah pintu surga untuknya. Jadi dia dipersilahkan masuk di pintu surga yang as-samaniyah, yang 8 itu, yadkhulu min ayyasha. Dia dipersilahkan masuk dari pintu mana saja. Ini luar biasa ya fadilat wudu bagi mereka yang menjalankan sunnah-sunnahnya, menjalankan adab-adabnya berwudu. Nah, itu luar biasa. Yang dirawahu Muslim. Wa zada Tirmidzi, dan menambahkan Tirmidzi di dalam doanya tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ditambahi oleh Imam Tirmidzi, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi ditambahkanlah oleh Imam Tirmidzi riwayatnya, ya Allah, jadikan aku orang-orang yang bertobat dan jadikan aku orang-orang yang suci. Jadi di sini hadis ini membahas mengenai taharatul zahir bil wudu wa taharatul batin bit tauhid wa su'alut taubah. Jadi wudu kita ketika kita menjalankan sesuai dengan arahan Rasul, sunnah-sunnahnya kita kerjakan, maka wudu tersebut, dari wudu tersebut akan menghapus daripada dosa-dosa kita, hapus daripada dosa-dosa. Oleh karena itulah ditambahkan oleh Imam Tirmidzi daripada riwayatnya itu doa minat tawwabin. Jadi kita berwudu daripada tangan misalkan ya, yang sering berbuat maksiat, ketika kita membasuh tangan, yakinkan dalam hati, ya Allah ampunilah dosa tangan ulun, gitu kan? Ampunilah dosa tangan ulun. Ketika menyapu muka, menyapu kaki seperti itu. Jadi dalam batin kita seperti itu, maka mudah-mudahan dengan kalimat doa itu Allah mengampuni segala dosa yang pernah kita lakukan melalui anggota daripada tubuh kita yang kita basuh itu, sehingga taharatul batin itu juga tercapai. Makanya doa wudu itu adalah doa minta terima taubat kita. Mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa menyambung lagi, karena masih banyak ya. Misalkan kita membahas masalah pembatal wudu,
dan permasalahan daripada wudhu ini. Jadi ini saja, mudah-mudahan bermanfaat.